Antonio Conte secara resmi menerima tawaran klub asal London Utara yakni Tottenham Hotspur setelah mereka memecat pelatih Nuno Santos. Conte menandatangani kontrak berdurasi 1,5 tahun sampai dengan Juni 2023 dengan opsi perpanjangan kontrak. Antonio Conte berujar, "Saya sangat senang untuk kembali melatih dan melakukannya di klub Premier League yang memiliki ambisi untuk menjadi protagonis lagi. Tottenham memiliki fasilitas tercanggih dan satu di antara stadion terbaik di dunia. Saya tidak sabar untuk memulai bekerja untuk bertemu dengan tim dan para supporter yang bersemangat." Pertandingan keempat Liga Champions yang mempertemukan antara tuan rumah Atalanta melawan Manchester United berakhir dengan skor imbang 2-2. Cristiano Ronaldo hadir sebagai pahlawan bagi Manchester setelah 2 golnya mampu menyelamatkan The Reds dari kekalahan. Atalanta unggul 2 kali dari Manchester United melalui kaki Josip Lilikic pada menit ke-12 dan Ronaldo berhasil menyamakan gol pada akhir babak pertama. Pada menit ke-56, Zapata berhasil membawa Atalanta memimpin setelah golnya disahkan oleh VAR. MU berhasil membuat skor menjadi imbang setelah Cristiano Ronaldo berhasil mencetak gol melalui sepakan indah pada menit ke-92. Hasil ini membuat Manchester United tetap memimpin klasemen grup F dengan koleksi 7 poin sama dengan Villarreal di bawahnya. Tandingan keempat Liga Champions yang mempertemukan antar Juventus melawan Zenit. Laga yang dihelat di Turin itu berakhir dengan skor 4-2 bagi kemenangan Juventini. Gol-gol kemenangan Juventus dicetak oleh Paulo Dybala pada menit ke-11 dan 58, Chiesa pada menit ke-74 dan Morata pada menit ke-84. Sementara Zenit hanya mampu mencetak 2 gol melalui gol bunuh diri Bonucci pada menit ke-26 dan Azmoun pada menit ke-92. Hasil ini membuat Juventus melangkah ke babak 16 besar dan koleksi 12 poin, berjarak 3 poin dari Chelsea di posisi kedua dengan 9 poin. Pertandingan grup H yang mempertemukan antara tuan rumah Malmo melawan Chelsea berakhir dengan kemenangan Chelsea dengan skor 0-1. Gol kemenangan Chelsea dicetak oleh pemain asal Maroko Ziyech pada menit ke-56. Hasil ini membuat peluang Chelsea melaju ke babak 16 besar semakin terbuka lebar. Chelsea menjadi satu-satunya tim yang berhasil melakukan 9 kali clean sheet dari 5 liga top Eropa. Gol kemenangan yang dicetak oleh Ziyech turut mengantarkannya menjadi pemain Maroko dengan gol terbanyak di Liga Champions bersama mantan pemain Arsenal Samak dengan 8 gol. Selain itu, pemain muda Chelsea Hudson Odoi berhasil mencatatkan rekor sebagai pemain berusia di bawah 21 tahun yang berhasil membuat assist dalam penampilan Liga Champions berturut-turut untuk Chelsea. Barcelona mengunjungi markas Dinamo Kiev untuk melaksanakan pertandingan keempat Liga Champions. Pada laga ini, Barcelona mengusung misi untuk meraih hasil positif setelah beberapa laga mengalami tren yang negatif. Gol yang dicetak oleh Ansu Fati pada menit ke-70 turut mengantarkan Barcelona menang tipis atas tuan rumah. Hasil ini membuat Barca menempati posisi 2 klasemen Liga Champions dengan koleksi 6 poin di bawah Bayern Munchen. Hasil pertandingan Liga Champions Grup E yang mempertemukan antara Bayern Munchen melawan Benfica berakhir dengan kemenangan tim tuan rumah. Gol-gol Bayern dicetak melalui hat-trick penyerang andalan mereka Robert Lewandowski pada menit 26, 61 dan 84. 2 gol lainnya dicetak oleh Gnabry pada menit ke-32 dan Sané pada menit ke-49. Sedangkan Benfica hanya mampu mencetak 2 gol melalui Morato pada menit ke-38 dan Nunes pada menit ke-74. Hasil ini membuat Bayern lolos ke babak 16 besar setelah meraih poin 12 dari 4 pertandingan yang membuat jaraknya menjadi 6 poin dari Barcelona yang berada di posisi kedua. Penyerang Bayern Munchen Lewandowski berhasil mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama asal Polandia yang berhasil mencatat 100 penampilan di Liga Champions Eropa. 72 laga berhasil dijalaninya bersama Bayern Munchen. Bersama Bayern Munchen,
Lewandowski berhasil mencetak rekor gol klub yang selama ini dipegang oleh Gerd Müller. Golnya pada menit ke-26 menghadapi Benfica membuatnya menyamai rekor Gerd Müller. Lalu golnya pada menit ke-61 berhasil melewati rekor yang selama ini dipegang oleh Gerd Müller. Tak cukup sampai di situ, Lewa berhasil mencetak hat-trick pada menit ke-84 sekaligus mematenkannya menjadi pemain tersubur bagi Bayern Munchen di kompetisi Eropa dengan koleksi 63 gol. Laga keempat Liga Champions yang digelar semalam menyajikan beberapa laga yang cukup menarik, tak terkecuali bagi Bayern Munchen dan Juventus. Laga yang dilakukan oleh kedua klub tersebut berhasil membuatnya lolos ke babak 16 besar Liga Champions setelah mengalahkan lawannya masing-masing. Dari 4 laga yang dijalani, kedua tim mereka berhasil membuat 4 kemenangan dan mengoleksi 12 poin. Tak hayal hasil positif yang mereka jalani membuatnya melangkah mulus dari fase grup dan meninggalkan para pesaingnya. Terkhusus bagi Juventus, hasil positif di Liga Champions dapat membawa pengaruh ke kompetisi Italia karena di Serie A mereka masih kewalahan dan menempati posisi ke-9. Cristiano Ronaldo menjadi penyelamat bagi MU setelah 2 golnya mampu membuat klubnya terhindar dari kekalahan. Terkhusus gol kedua yang dicetak Ronaldo tercipta pada menit-menit akhir pertandingan, yakni pada menit ke-91. 2 gol yang dilesakkan semalam membuat Ronaldo berhasil mencetak gol dalam 4 laga beruntun, yakni 1 gol menghadapi Young Boys, 1 gol menit akhir menghadapi Villarreal, dan beberapa pekan lalu pada menit ke-83 melengkapi kemenangan comeback atas Atalanta. 5 gol yang dicetak Ronaldo sejauh ini di fase grup membuatnya masuk ke dalam jajaran top skor Liga Champions, berada di bawah Lewandowski, Sebastian Haller, dan Mohamed Salah. Total Cristiano Ronaldo telah mencetak 138 gol di Liga Champions, unggul 15 gol atas Lionel Messi. Tak hayal sebutan Mister Liga Champions melekat pada Ronaldo. Pertandingan keempat Liga Champions tengah pekan ini akan mempertemukan antara klub raksasa Spanyol melawan Shakhtar Donetsk. Pemegang juara Liga Champions sebanyak 13 kali itu akan menghadapi laga yang penuh memori. Bagaimana tidak, andai mereka berhasil mencetak gol, maka Real Madrid akan menjadi tim pertama yang berhasil mencetak 1000 gol di kompetisi Liga Champions. Tak banyak klub yang mampu melakukan hal itu. Klub asal Jerman, Bayern Munchen, baru berhasil mencetak 759 gol, terpaut cukup jauh dari klub asal Spanyol itu. Kita tunggu dan saksikan laga yang akan dihelat Kamis 4 Oktober 2021 itu. Laga keempat Liga Champions yang mempertemukan antara Liverpool melawan Atletico Madrid. Laga yang akan dihelat di Anfield itu diprediksi akan berjalan menarik. Apabila Liverpool menang, maka mereka akan lolos ke babak 16 besar. Bagi Atletico, laga ini sangat penting karena mereka baru mengoleksi 4 poin, sama halnya dengan Porto, dan hanya Milan yang belum meraih poin. Apabila menang melawan Liverpool, maka mereka akan membuat persaingan di grup B akan semakin menarik. Laga keempat Liga Champions akan mempertemukan AC Milan melawan perwakilan asal Portugal, yakni Porto. Laga ini sangat krusial bagi Milan karena mereka belum mengoleksi 1 poin pun. Mereka telah menelan 3 kekalahan beruntun di grup B Liga Champions. Pada laga sebelumnya mereka takluk 0-1 atas Porto. Tak hayal laga ini akan menjadi laga krusial bagi mereka untuk meraih poin sekaligus membalas kekalahan pada laga sebelumnya.